Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan pendidikan kita. Kebutuhan pendidikan di Indonesia saat ini sangat kompleks dan terus berkembang. Sejalan dengan dinamika global dan tantangan domestik secara umum, kebutuhan ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa poin utama. Yang pertama, pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masih ada kesenjangan signifikan antara wilayah perkotaan dengan pedesaan serta antara pula infrastruktur. Banyak daerah terpencil masih kekurangan fasilitas sekolah yang memadai, termasuk ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, akses internet, dan listrik. Di setiap daerah, pemerataan dapat kita lihat terjadi kesenjangan antara tiap daerah dalam hal pemerataan fasilitas infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia, sehingga kita berharap kepada pemerintah dapat melihat dan mendengar keluhan para guru di Indonesia, khususnya di daerah perdesaan, daerah terpencil, daerah tertinggal yang ada di Indonesia, yang mencakup daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah perdesaan uh, yang kebutuhannya perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Kemudian berikutnya, ini menghambat implementasi pembelajaran berbasis digital di mana pada era ini uh, kita di kita diajak untuk terus-menerus berproses dalam mempelajari suatu pengetahuan dari berbagai media, termasuk juga media digital, media yang memudahkan kita mendapatkan akses informasi yang stabil dan akurat dari segala penjuru dunia, sehingga kita dan daerah lain dapat terhubung dengan baik, dapat terhubung uh, dengan persatuan, kedekatan yang terjalin secara utuh dan erat. Kemudian jarak tempuh sekolah yang jauh antara satu sekolah dengan lingkungannya, dengan rumahnya itu jaraknya cukup jauh, sehingga itu menjadi suatu persoalan yang harus kita perhatikan karena akses ke tempat belajar menentukan bagaimana suasana siswa, apakah dia merasa nyaman atau tidak nyaman, atau dia merasa kelelahan karena menempuh jarak yang cukup jauh, meskipun mereka sudah dimudahkan dengan transportasi yang ada. Mereka bisa menggunakan sepeda motor, mereka bisa menggunakan mobil, angkutan umum, dan lain sebagainya, tetapi mereka merasa perjalanan itu membawa ke suasana hati mereka menjadi lebih berbeda dari biasanya. Suasana hati mereka menjadi sedikit kurang termotivasi karena jarak yang cukup jauh, sehingga mereka dapat merasakan adanya suatu masalah dalam dirinya yang harus segera kita temukan solusinya, sehingga semangat mereka dalam belajar dapat meningkat dan prestasi mereka dapat kita naikkan, sehingga dan membuat mereka menjadi seseorang yang dibanggakan. Dan biaya pendidikan terutama di perguruan tinggi masih menjadi hambatan bagi sebagian besar keluarga. Kita tahu pendidikan tinggi kita mempunyai biaya yang cukup besar untuk proses mendapatkan ilmu pengetahuan di setiap perguruan tinggi, walaupun ada bantuan dari pemerintah, dan itu harus kita manfaatkan dengan
sebaik mungkin agar pembangunan dan pemerataan ekonomi di tiap daerah itu dapat meningkat, dapat menjadi lebih merata dan tepat sasaran. Kemudian berdampak pada angka partisipasi dan potensi putus sekolah. Karena jarak tempuh yang jauh, keterbatasan transportasi dan biaya pendidikan yang cukup tinggi, itu akan berdampak pada angka partisipasi dan potensi putus sekolah. Kenapa mereka bisa putus sekolah? Karena mereka tidak nyaman dengan kondisi mereka. Mereka tidak mendapatkan ketenangan dalam proses belajar. Mereka selalu dilanda dengan perasaan cemas, khawatir akan apa yang terjadi pada diri mereka, suasana yang ada pada diri mereka, sehingga mereka putus sekolah karena lingkungan tidak mendukung mereka untuk mencapai potensi prestasi yang membanggakan. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah. Kualitas guru. Distribusi guru berkualitas belum merata. Wah, ada beberapa sekolah yang mempunyai guru-guru terbaik, guru-guru yang luar biasa, pengetahuannya, pengalamannya, dia bisa membuat suatu perubahan, suatu energi baru bagi siswanya agar siswanya dapat belajar secara sungguh-sungguh dengan metode dan cara yang benar dalam mempelajari sesuatu, dalam memahami ilmu pengetahuan yang diajarkan. Siswa tidak hanya dituntut untuk mengetahui saja, tetapi dia juga harus um, mencari informasi sebanyak mungkin dari berbagai macam media, termasuk media elektronik atau media cetak berupa buku dan sebagainya. Banyak guru di daerah pelosok yang mau mengampu beberapa mata pelajaran sekaligus karena keterbatasan jumlah. Perguruan tinggi menghasilkan banyak guru yang profesional, tetapi pemerataan di tiap daerah itu masih menjadi suatu masalah yang harus kita perhatikan, dan masih banyak yang memerlukan pelatihan serta pengembangan profesional untuk menyesuaikan dengan kurikulum baru dan metode pengajaran inovatif. Mereka masih harus dilatih untuk dapat menguasai materi pelajaran dengan baik. Guru-guru dituntut untuk dapat menguasai ilmu pengetahuan yang dia miliki dan juga untuk dapat menguasai siswa dalam belajar, bagaimana dia mengetahui kendala-kendala yang dihadapi siswa, hambatan-hambatan yang dihadapi siswa, bagaimana siswa merespon pembelajaran yang diberikan oleh guru itu menjadi suatu perhatian yang harus kita fokuskan pada perbaikan yang berkelanjutan, sehingga dapat terjadi pendidikan yang bermutu bagi tiap daerah. Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum. Kurikulum harus mampu membekali peserta didik dengan keterampilan abad ke-21 yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan tantangan masa depan. Yang pertama, keterampilan abad ke-21. Pentingnya penekanan pada kemampuan berpikir kritis. Bagaimana kita dapat menangkap suatu informasi secara benar, secara cermat, dan dengan cepat kita dapat membedakan antara kelebihan dan kekurangan dari sesuatu hal, sehingga kita dapat menganalisanya, kita dapat meneliti apa saja yang dapat kita manfaatkan, apa saja yang harus kita perbaiki. Kreativitas dalam belajar juga menentukan suatu prestasi yang dapat diraih oleh murid dengan kreativitas dalam mencari ilmu, dalam menerima ilmu, dan dalam menjadikan tindakan terhadap suatu ilmu yang kita miliki sehingga dapat terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari secara positif. Dan harus kita sadari bahwa kreativitas saat ini dibutuhkan untuk membuat suatu perubahan, untuk membuat
value atau nilai diri meningkat di mata masyarakat, sehingga kita dapat mencapai suatu yang namanya mm, pengetahuan secara mendalam, di mana pengetahuan yang mendalam itu harus kita gali dengan cara berusaha dan berinovasi dalam menemukan pengetahuan baru dan mengamalkan pengetahuan lama untuk memecahkan masalah hidup yang kita alami. Kemudian literasi digital yang ada di media-media kita, di alat pencari pengetahuan seperti Google Scholar, dan sebagainya. Dan literasi finansial, bagaimana kita dapat mengetahui perkembangan ekonomi, perkembangan kebutuhan, dan juga perkembangan eh, variasi-variasi dalam meningkatkan standar hidup kita, untuk meningkatkan penghasilan kita, untuk meningkatkan produktivitas kita, sehingga kita dapat menjadi manusia yang bermanfaat, menjadi manusia menginspirasi dan teladan bagi lingkungan kita. Kurikulum yang terlalu berfokus pada hafalan perlu digeser ke pembelajaran berbasis proyek. Bagaimana kita dapat merancang suatu sistem pembelajaran yang membantu siswa mengembangkan potensinya, mengembangkan minat dan bakatnya, sehingga dia dapat menjadi siswa yang mempunyai keunggulan dari segi ilmu pengetahuan, akhlak yang baik, sikap terpuji, dan juga dia mempunyai kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dipelajarinya di sekolah, dan membuat hidupnya menjadi lebih bermakna. Dan pengembangan keterampilan aplikatif, yaitu perkembangan keterampilan dalam memproses ilmu pengetahuan itu menjadi suatu cara untuk menggerakkan masyarakat untuk um, membuktikan suatu hal yang harus diuji dulu, sehingga apa yang dia tahu dapat dia terapkan di kehidupan dia sehari-hari, di lingkungannya dan di keluarganya. Kesesuaian dengan tujuan dengan dunia kerja. Lulusan pendidikan, terutama dari pendidikan vokasi, perlu lebih siap memasuki dunia kerja. Ini memerlukan kolaborasi yang lebih erat antara institusi pendidikan dan industri, termasuk program magang dan sertifikasi kompetensi. Penguatan pendidikan karakter dan nilai-nilai Pancasila menjadi krusial untuk membentuk individu yang berakhlak mulia, berintegritas, dan memiliki semangat nasionalisme. Implementasinya perlu diperjelas dengan indikator yang terukur dan melibatkan peran keluarga serta masyarakat. Demikianlah hasil presentasi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.